Meski gol Inter dari titik putih, performa di atas lapangan menunjukkan hasil imbang ini layak didapat kedua tim. Lalu apa bukti dari hal tersebut? Dan mengapa 3 pemain bisa di kartu merah di akhir laga? Temukan jawabannya di video ini. Allegri tetap gunakan formasi 3-5-1-1 seperti di laga terakhir lawan Inter. Hanya saja kini komposisi pemain sedikit berubah. Cuadrado mengisi wingback kanan dan Di Maria dimainkan di belakang Vlahovic. Inzaghi pun tetap gunakan formasi 3-5-2 sama seperti di laga terakhir lawan Juventus. Namun komposisi pemain banyak berubah, seperti Calhanoglu yang absen dan Lukaku yang di bangku cadangan. Nah, di sini patut diingat bahwa kedua tim sama-sama gunakan 3 bek dan 2 wingback, karena ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Inter lakukan build up dengan memainkan 2 gelandang lebih dalam. Brozovic dan Mkhitaryan menemani 3 bek dalam mendistribusikan bola ke depan, sementara Barella lebih banyak di sisi depan kanan menemani Darmian. Di sisi lain, Juventus melakukan hal yang berbeda. Saat build up, 2 pemain yang merapat ke belakang adalah Locatelli dan Di Maria. Untuk Locatelli sangat wajar, karena memang posisinya gelandang bertahan. Tapi Di Maria adalah anomali, sebab posisinya gelandang serang dalam formasi 3-5-1-1. Namun setelah dicermati, ia memang tidak dimainkan sebagai gelandang serang murni, tapi diberi tugas juga sebagai playmaker sehingga banyak turun ke bawah saat build up. Lalu kemana 2 gelandang lain Juventus? Jawabannya mereka ada di depan. Mereka sejajar dengan Vlahovic. Hal ini pun tampak di gol Juventus. Sebelum Rabiot melakukan crossing ke kotak penalti, ia ada di depan sejajar dengan bek Inter. Yang sama dari kedua tim adalah pemposisian pemain saat bertahan. Baik Juventus maupun Inter sama-sama menggunakan 5 bek saat bertahan. Kedua tim memposisikan 2 wingback sejajar dengan bek tengah saat diserang lawan. Selain itu, kesamaan lain adalah saat menyerang. 2 wingback menjadi aktor baik sebagai pengumpan atau penerima bola di kotak penalti. Sebagai contoh di gol Juventus, bukan hanya sekali Cuadrado ada di posisi tersebut untuk menerima bola dari sisi lain. Bedanya baru di menit 82 kesempatan lebih terbuka datang, dan ia berhasil memaksimalkannya menjadi gol. Inter pun sama. Di babak pertama, beberapa kali Darmian menjadi target di kotak penalti saat crossing dilakukan di sisi lain. Bahkan penalti Inter pun berawal dari duel wingback kanan Dumfries dengan Kostic di kotak penalti lawan. Meskipun begitu, cara mempressing saat bertahan ditunjukkan berbeda oleh kedua tim. Inter terlihat lebih berani menekan, sementara Juventus lebih banyak merapatkan pemainnya ke tengah saat lawan mulai menguasai bola. Padahal pada waktu itu mereka belum unggul gol dari Inter. Ini yang menyebabkan statistik Inter tampak lebih unggul. Inter unggul 62% penguasaan bola berbanding 38% milik Juventus. Dalam peluang pun mereka lebih dominan dengan 12 tendangan. Jadi di luar gol Inter yang dari penalti, hasil imbang ini tampak adil bila melihat performa dan statistik yang dihasilkan. Di penghujung laga, 3 kartu merah dikeluarkan wasit untuk Lukaku, Handanovic, dan Cuadrado. Handanovic dan Cuadrado di kartu merah karena cekcok di akhir laga. Tingkah mereka sudah mengarah pada adu argumen yang tidak sehat sehingga wasit menghukumnya. Lalu apa yang terjadi pada Lukaku? Lukaku di kartu merah karena dianggap memprovokasi supporter lawan. Selebrasi Lukaku dianggap berlebihan sehingga memancing kemarahan supporter lawan yang mulai melakukan pelemparan. Memang dalam aturan pemain yang memprovokasi supporter bisa di kartu kuning. Tapi di sini wasit tidak sadar dengan 2 hal. Pertama, selebrasi Lukaku yang membuat gestur diam adalah selebrasi yang biasa ia lakukan. Jadi bukan sengaja dibuat untuk memprovokasi supporter Juventus. Kedua, wasit tak mempertimbangkan racial abuse pada Lukaku yang dilakukan supporter Juventus. Karena saat ia menendang penalti, ia diteriaki dengan suara-suara monyet. Jadi kartu kuning kedua Lukaku terasa terlalu berlebihan.
Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak dengan keputusan wasit ini? Silahkan tulis di kolom komentar.